Halo teman-teman, masih bersama saya di channel Taktik Slow. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan tekan lonceng agar tidak ketinggalan di video berikutnya. Terima kasih. Oke, kali ini saya menemukan barang yang sudah tidak terpakai ya. Jadi ini sebenarnya rusaknya sih saklar dan baterainya gitu ya. Cuman saya mau benerin, tanggung gitu ya. Kenapa kita nggak bikin sekalian jadi senter super terang gitu ya kan? Oke, bagaimana caranya? Oke, kita akan bongkar dulu ya teman-teman ya. Untuk ini, untuk senter kepalanya kita akan bongkar. Oke, saya bongkar dulu teman-teman ya. Oke, ini udah saya lepas bautnya seperti ini teman-teman. Ya seperti ini ya. Jadi saya akan ngambil kepalanya ininya aja teman-teman ya, dan kita akan memodifikasi lampunya, karena ini juga lampunya udah lama gitu ya, kemungkinan udah nggak bagus gitu ya untuk penerangannya. Jadi ini saya akan buka dulu gitu ya, kita akan ganti LED-nya teman-teman. Jadi HPL ini akan kita ganti, saya akan menggunakan HPL yang 10 watt teman-teman. Ih, mantap ya kan. Oke, ini akan saya bolongin dulu supaya pas dengan mata LED-nya ini. Oke, seperti ini teman-teman hasilnya ya. Ini udah saya besarkan lubangnya, disesuaikan dengan chip LED-nya seperti ini. Maka kemungkinan ini akan saya bolongin lagi sininya teman-teman ya, untuk biar heatsinknya ini bisa masuk. Kita akan bolongin aja sininya teman-teman. Ini udah saya bolongin seperti ini. Ini sebenarnya kalau untuk heatsink sih ya seitunya aja teman-teman ya, yang teman-teman punya aja gitu loh, tinggal dimodifikasi gimana caranya heatsinknya sesuai deh gitu ya. Ini heatsink HPL kalau nggak salah teman-teman ya, bisa dicari lah di toko online heatsink bulat. Saya dulu lupa juga, ini udah lama saya belinya. Jadi ini kebetulan pas banget itu, bisa dimasukin seperti ini, dan ini nanti akan kita pasang seperti ini teman-teman. Kita pasang lampunya dan kita pasang seperti ini. Jadi ya kebetulan banget, pas banget teman-teman ya. Selanjutnya kita akan membuat rangkaiannya teman-teman ya. Untuk HPL nya ini kita akan buat rangkaiannya. Di sini yang kita perlukan adalah modul. Ini modul step up MT30 berapa gitu ya, modul step up nya ini. Nah, ini nanti untuk menaikkan tegangan dari baterai yang akan kita gunakan, karena kita akan menggunakan baterai 18650 ini ya. Spesifikasinya teman-teman bisa lihat ya, di sini ada spesifikasinya nih, tegangannya berapa. Oke, jadi kita acuannya dari situ untuk menyetel step up ini teman-teman, acuannya dari situ. Oke, langsung saja kita akan coba setting dulu ya. Ini ada tulisan V-in, positif, negatif. Ini adalah baterai ya, tegangan untuk input dari baterai atau adaptor. Nah, ini outnya nanti kita akan ukur outnya berapa setelah kita memberikan sumber tegangan di sini. Oke, saya akan solder dulu. V positif kita kasih bagian positif, dan ini V negatif kita kasih bagian negatif ya, seperti ini. Kita akan langsung pasang saja. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Di sini akan saya setting untuk tegangan outputnya itu di 9,5. Kenapa di 9,5? Karena tegangan minimal 9 dan tegangan maksimal 10. Jadi kalau bisa kita jangan pakai tegangan maksimal agar LED yang kita gunakan awet gitu. Dan panasnya juga tidak berlebihan. Oke, kita akan tes, kita akan lihat. Ini sudah saya setting ya di 9,5 ya, di 9,5 ya, jadi dia berubah-ubah 9,49, 9,50. Oke teman-teman, kita akan tes seperti apa hasilnya nanti. Oke, kita langsung rakit saja. Saya akan tes dulu teman-temannya selama 1 jam. Ini akan saya pasang di sini. Saya tes dengan tegangan 10 volt selama setengah jam atau beberapa menit gitu ya. Jika dirasa ini tidak panas, heatsinknya tidak panas, berarti tandanya ini mencukupi heatsinknya. Jika heatsinknya dalam 30 menit itu panas, maka kita harus menambahkan heatsink lagi teman-teman. Jadi ini saya akan pasang dulu
Di sini saya akan langsung lem aja ya, saya kasih pasta lalu saya lem dengan lem instan gitu ya, baru saya sambungkan ke bagian modul. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nanti ini kita akan tes. Ini untuk positif dan negatifnya seperti ini. Dan untuk di sini juga ada tandanya teman-teman ya. Ini bagian negatif, ini bagian positif ya. Jadi tinggal ikutin saja sesuai jalurnya seperti ini. Saya akan tes dulu selama kurang lebih setengah jam apakah heatsink ini cukup untuk dingin. Teman-teman juga gitu ya, harus tes dulu karena ini bodinya plastik ya teman-teman ya. Nanti kalau dia panas, satu ini meleleh, kedua lampunya akan putus. Oke, kita akan tes dulu, nanti saya akan update setelah dites ya. Wih, terang banget teman-teman. Oke, saya tes dulu teman-teman ya, nanti saya akan update apakah sudah cukup nih heatsinknya. Kalau sudah cukup nanti kita tinggal rapikan dan kita tambah saklar teman-teman. Oke, jadi ini hasil setelah kita tes selama 3 jam ya. Di sini yang perlu diperhatikan adalah bagian pendinginnya. Pendingin ini harus benar-benar mencukupi karena ini memang 10 watt ya. Jadi otomatis memerlukan pendingin yang agak lumayan banyak gitu. Ini sengaja saya pakai ini supaya teman-teman juga nanti ya sepertinya teman-teman akalin aja gitu ya, untuk mencukupi pendinginan di LED-nya gitu. Nah, itu dia. Di sini sudah saya tes semua. Yang penting teman-teman perhatikan untuk ininya aja nih, untuk pendinginnya ini harus benar-benar mencukupi. Jadi sebelum teman-teman packing gitu ya, harus dites dulu 1 jam itu panasnya seperti apa. Jika teman-teman nggak punya seperti ini, bisa pakai pegang lah, bisa lah gitu ya. Kira-kira kan, oh ini hangat-hangat kuku berarti aman gitu teman-teman ya. Ini akan saya rapikan dulu ya teman-teman ya. Oke, ini hasil tesnya selama 3 jam seperti ini. Jadi urutannya seperti ini ya. Saya zoom dulu teman-teman supaya lebih terlihat. Oke, ini adalah modul TP4056 ya, yang menggunakan BMS atau Protect seperti ini. Jadi bagian negatif baterai kita masukkan ke bagian negatif baterai B negatif ya, ada tulisannya ini B negatif. Kemudian B positif baterai kita melalui saklar dulu teman-teman, saya kecilin dulu. Positif baterai melalui saklar dulu, lalu lari ke positif holder baterai ya teman-teman ya. Nah, untuk keluarannya, outnya, positifnya ini kita pasang pada bagian V-in positif pada modul MT3806 ya. Untuk negatifnya kita pasang juga pada out negatif TP4056 seperti ini. Dan ini keluarannya ya untuk positif negatif ke bagian lampu. Cukup jelas ya teman-teman ya. Mungkin bisa saya rapikan dulu, nanti teman-teman bisa lihat atau bisa di screenshot mungkin ya, kalau bisa terlihat jelas gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman hasil akhirnya ya. Ini modulnya dan ini bagian pengecasannya seperti ini. Ini tinggal kita pasang saklar. Jadi ini saya sengaja belum saya tutup dulu ya, atau belum saya kasih lapisan supaya di sini tidak ada penipuan di antara kita. Oke, langsung saja akan kita rapikan, kita akan tutup, nanti kita akan tes seperti apa hasil akhirnya. Oke, jadi seperti ini teman-teman hasilnya ya. Ini sudah saya lapis. Kita akan tes. Ini terang banget ya teman-teman. Kita akan coba matikan lampunya ya, seperti apa terangnya. Ini terang banget teman-teman, mantap sekali. Ini terang banget teman-teman ya, mantap sekali ini. Oke, seperti ini teman-teman hasilnya. Jadi patut teman-teman coba untuk membuat di rumah. Keren banget ya teman-teman ya. Dan proyek kita kali ini mantap.